secara kasar bisa diketahui bahwa PO2-nya rendah. Bronkoskopi adalah untuk melihat apakah ada kelainan di dalam cairan bal. Ya. Small flexible tube is inserted in the lung to obtain tissue sample. Jadi untuk mengambil jaringan dan juga further analysis. Itu contohnya untuk mengambil cairan bal. Cairan bal dilihat apanya? Banyak sel-sel neutrofil, kadang menunjukkan infeksi atau inflamasi yang kronis. Kemudian tidak kalah penting adalah lung biopsy, small tissue sample from the lung for examination under microscope. Nah, nanti di lung biopsy ini larinya bisa macam-macam. Bisa, kalau biopsi bisa lari ke infeksi, ke tumor. Ya, ingat ya. Nggak usah ragu-ragu. Jadi misalnya hasil biopsi, hasil PA didapatkan radang. Banyaknya sel-sel radang, berarti suatu infeksi. Tapi kalau didapatkan sel-sel ganas, berarti larinya penyakit ini adalah masuk ke CA, ke kanker. Dan nanti pikiran Anda di jam kedua, di menit 20, menit yang kedua dari 10 menit yang kedua itu Anda pikirannya harus sudah lari ke CA. Ya, penegaan macam-macam CA, kemudian stagingnya, kemudian sampai dengan pengobatan, ya, penegaan diagnosis. Tapi kalau masih pertama, masih di sini, ini larinya masih di paru kerja. Ya. Saya lanjutkan. Ini nanti Anda baca sendiri ya. Jadi possible suspect. Ya, kalau ditanya tata laksana, cepat aja dengan suspek ILD, kemudian history, physical examination, lab test, thoracic imaging. Ini sudah segojangan ini ya. Anda kalau morning report kan ABCD sudah. Kemudian ini apa? Determinate atau indeterminate. Kalau indeterminate dilanjut dengan selain foto jangan lupa HRCT ya. Di sini kelewatan. Di sini tiba-tiba bronkoskopi. Bronkoskopi dengan bal, dengan lavas didapatkan sel-sel radang dan juga kalau nanti ditanya ada apa lagi, Anda bisa menentukan misalnya penyebabnya silika yaitu dengan pemeriksaan dari ITS yaitu dari apa ya lupa saya, pemeriksaan pemeriksaan kimia dari cairan bal itu nanti ketemu silika atau lain-lainnya ya. Dari situ dari bal ini kemudian apakah dari bal itu menentukan diagnostik apa tidak. Kalau menentukan diagnostik maka langsung lari ke ikuti dengan suatu biopsi, surgical lung biopsy. Nah, dari sini ini nanti seperti pada tumor board ya. Jadi setelah ketemu jaringannya, pertanyaannya jaringannya itu nanti ketemu apakah adenos CA atau squamous atau small cell CA, itu larinya langsung ke tumor paru. Jadi pikiran di sini sudah harus berpindah. Ya, jadi pikiran tidak boleh pancet di paru kerja tapi harus sudah berpindah. Jadi di menit kedua biasanya pindah ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada bal, ada HRCT, ada FATS. Ya, ini tergantung FATS untuk mengambil jaringannya secara media assessment. Kemudian kok macet nih? Diklik dong. Ya diklik ya. Ini ya faal paru. Faal paru pada ILD itu utamanya adalah restriksi, kondisi patologis yang penurunan kemampuan paru untuk mengembang sehingga udara tidak bisa. Jadi utama adalah restriksi. Jadi jangan ragu-ragu kalau ditanya kira-kira kelainan paru bagaimana, jangan ragu-ragu. Biasanya restriksi, dok. Tapi bisa juga obstruksi kalau misalnya penyakitnya berlanjut dan kemudian didapatkan sumbatan pada saluran napas, maka ada obstruksinya. Ya. Kemudian penyakit paru restriktif ini terbagi dua, ini untuk penambahannya. Dari dalam dan dari luar, ekstrinsik dan ini faal paru. Ini gambaran yang standar ya. Nah, ini faktor ekstrinsik dari luar itu kekakuan dinding oleh karena apa jenenge iki tulang-tulangnya ini kiposis, kiposkoliosis. Kemudian ada efusi pleura, ada obesitas,
ada ankylosing spondylitis, atau kelemahan otot, misalnya miopati, tetraplegi, terus kemudian penyakit metabolik, kemudian penyakit pleura, pneumotoraks. Jadi ini gangguan paru restriksi, ya, pneumotoraks itu restriksi. Kalau yang intrinsik, yang dari dalam tubuh sendiri, nah ini tumor, misalnya karsinoma bronkogenik. Ini biasanya penyakit paru kerja di sini nih, karsinoma bronkogenik, sehingga kelainannya adalah restriksi. Pneumonia juga, jadi dari paru kerja bisa lari ke pneumonia. Gambaran interstisial, jangan lupa yang sekarang ini adalah coronavirus. Anda kalau ditanya coronavirus harus ahli ya, nggak boleh salah. Kemudian penyakitnya granulomatous, contohnya sarkoid. Saya belum sempat membuatkan Anda sarkoidosis, baca sendiri ya sarkoidosis. Kemudian TB, kemudian infeksi jamur, ini semua larinya ke restriksi. Terus ini paparan debu N atau anorganik, yaitu silika, asbes, kemudian pneumoconiosis. Ini utama. Jangan sampai keliru menyebutkan bisinosis ya. Karena pada ujian masih sering Anda sebutkan bisinosis dulu. Padahal itu adalah organik. Yang pneumoconiosis adalah silikosis, asbestosis, dan pneumoconiosis. Batu bara. Kemudian ini enggak usah lah, ini lupus ya, lupus masuk ke sana. Kemudian artritis reumatoid, atelektasis, bagasosis. Nah ini, oh ya, jadi nanti kemungkinan ya, saya nggak tahu juga. Persetujuan dari senior-senior pas ujian, misalnya diminta ini juga penting ini, paparan debu organik yang bisa menyebabkan gangguan pada faal paru berupa restriksi, itu penyakit paru petani, penyakit paru peternak burung hias, penyakit paru petani, pneumonitis bak air panas. Jadi ini biasanya disebut dengan hipersensitif pneumonitis. Ya, kemarin kan sudah saya tanya ya, hipersensitif pneumonitis. Jangan lupa kalau saya tanya nama lainnya, ada extrinsic allergic alveolitis ya. Karena dari 3 nama itu Anda bisa menyebutkan extrinsic, itu berarti nanti faal parunya ada kelainan obstruksi bisa. Karena extrinsic. Allergic itu nanti larinya bisa ke penyakit-penyakit alergi. Kemudian alveolitis masuk ke restriksi. Jadi penyakitnya bisa restriksi, bisa kemudian ketambahan obstruksi. Jadi nama lain itu penting karena untuk menentukan efek yang ditimbulkan selanjutnya. Ya. Kemudian obat atau pengobatan yang lain, misalnya ini contohnya radiasi. Kalau habis diradiasi sesek karena kemoterapi, radiasi berulang-ulang, gangguannya restriksi karena terjadi fibrosis. Ya. Terus kemudian ini tadi amiodaron, phenytoin, bleomycin, nah ini yang sehari-hari dipakai, siklofosfamid, kemudian MTX, kemudian radiasi. Ini bisa menyebabkan kelainan restriksi. Ya. Ini contohnya, kalau dikasih gambar, misalnya Anda tidak dikasih faal paru tapi dikasih gambar ini, ya langsung ya, kalau begini ini restriksi ya, gambaran seperti ini. Nah kalau kayak gini, ini obstruksi. Ini yang normal adalah yang ini. Sudah pasti ini normal, kalau restriksi hanya kecil, hanya dia bisa napas, terus aduh sauprit sekali, kecil sekali ya. Tapi kalau obstruksi, dia bisa tarik napas, tapi keluar napasnya yang nggak maksimal, tapi bisa lebih lama dibanding dengan restriksi. Gambaran ini penting ya, diingat-ingat. Ini pada pasien dengan ILD, tapi yang non-IPF, jadi ILD tapi belum sampai fibrosis yang berat-berat, jadi efisiennya masih lumayan. Nah ini IPF sudah ada penurunan dari faal paru, diikuti dengan efisi decline 15% relatif over 6 months. Ya. 5-20% dalam 6 bulan. Nah ini kalau non-IPF, jadi tidak ada fibrotik, stable lung function, jadi stabil. Ini ya. Tipe dari ILD ini macam-macam ya, ini saya tidak sempat menerangkan. Mungkin Anda baca sendiri, saya hanya menerangkan
besarnya supaya nanti, karena dalam waktu ujian 10 menit nggak mungkin akan ditanya yang macam-macam ya. Cuma yang paling sering dari LD adalah idiopathic pulmonary fibrosis ini. Kemudian jangan lupa tadi penyakit hipersensitif pneumonitis juga masuk ke sana. Kemudian penyakit-penyakit silikosis, asbestosis, cold worker pneumoconiosis itu juga ke sana. Ya, ingat-ingat itu karena untuk masuk ke soal. Contohnya ini begini. Tapi mungkin ya nanti enggak dikasih gambar foto. Kalau dikasih gambar foto alhamdulillah ya. Tapi ini kan kelihatan ini interstisial ya. Mungkin malah disebutkan seperti gambaran yang ditenter oleh Dr. Aryani. Jadi memakai ILO ya. Jadi nanti gambaran dari foto toraks adalah misalnya bulat-bulat ya. Jadi Q itu ukurannya berapa harus sudah tahu di seluruh lapangan paru kanan dengan kerapatan misalnya 2/2. Kemudian ada satu bagian yang di sebelah kiri ada yang besar, jadi ada yang huruf A besar, gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda coba sementara belum ujian ini nyoba-nyoba kalau PQR dan STU itu, kalau STU gambarnya tidak teratur pinggirnya, kalau PQR teratur irregular. Nah itu sebelum ke sana Anda ditanya kalau ILO itu persyaratannya kan ada 4 itu ya. Apakah fotonya itu bisa dibaca apa tidak? Ya, tapi itu hanya untuk sebagai pembuka saja bahwa Anda tahu ILO. Setelah itu Anda biasanya dikasih clue bahwa fotonya itu begini ya. Ini misalnya gambaran opasitas Q kan bisa campuran, kan nggak semua Q ya. Jadi misalnya kecil-kecil ya PQ di lapangan paru kanan dan kiri misalnya dengan kerapatan. Kalau rapat teman ya 3/3, tapi enggak mungkin 0,1 apa 2/2. Nanti Anda lihat, Anda kan sudah ditenter Dr. Aryani, nah itu coba dicakkan. Syukur-syukur kalau pas ujian Anda dikasih foto. Ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang mengikuti ya. Jadi tadi environment, saya ulang-ulang supaya Anda tidak lepas dari sini, karena ini extrinsic allergic alveolitis atau farmer lung disease. Kemudian cold worker pneumoconiosis atau plaque lung disease. Ya. Dari sini biasanya terus jadi urutannya tetap ya anamnesis, pemeriksaan fisik diagnostik, kemudian penunjang. Ya. Lah anamnesis, Anda tuh kalau ditanya, kalau cuma dikasih beberapa senjata, misalnya laki-laki umur sekian dengan sesak napas dan batuk, kemudian Anda disuruh bertanya. Mulai sekarang Anda harus siapkan urutan pertanyaan. Misalnya batuknya berapa lama, apakah berdahak atau ada darah, apakah batuknya itu sering, apakah ada dengan sesak. Itu sudah Anda siapkan jauh-jauh begini. Supaya nanti kalau pas ujian tidak blank, terus kelewatan. Kemudian riwayat-riwayat itu seperti kalau pada morning report. Riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat pengobatan dahulu, riwayat sosial, terus riwayat pekerjaan, kemudian riwayat apa ya, sosial sudah, ya wis itu ya. Nah itu semua Anda tanyakan baru masuk ke pemeriksaan fisik. Anda mintakan pemeriksaan fisik. Kalau ditanya Anda minta pemeriksaan fisik apa? Ya sebutkan saja, misalnya inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Syukur-syukur nanti kita kasih lengkap, diberikan lengkap ya. Tapi saya nguji apa enggak tahu, karena nanti tergantung dari Jakarta ya. Tapi clue-nya begitu pada waktu ujian-ujian dari begitu. Kemudian ini tadi saya ulang-ulang lagi, exposure to chemical, kemudian inhalasi asbes sama iron, silikon. Oh ini ya silikon ya. Jadi orang-orang yang memakai silikon itu hati-hati, bisa terjadi suatu gangguan paru-paru, dan gangguan paru berupa suatu interstitial pneumonia. Nah ini, when this irritant are inhaled, that can cause damage to the lung tissue and symptom of interstitial lung disease. Ya. Individual that smoke cigarette juga akan mengalami seperti ini. Sebentar ya, saya ada telepon sebentar. Halo. Waalaikumsalam. Ya.
Iya. Oh iya, yang tadi masuk. Jelek. Oh, lah dapat apa? Oh, nggak dapat UAT. Ya wis, nggak ada ya. Ya wis kalau gitu besok aja sementara dikasih nebul itu aja biar sesaknya hilang. Oh, AT-nya besok. Loh, besok waktunya siapa? Dokter Cipto ya? Selasa. Tanyakan Dokter Cipto aja. Nunggu ya. Kalau belum pernah, saya pikir tadi ceritanya sudah dapat UAT tinggal melanjutkan. Enggak ya? Enggak. Ya udah. Iya, nunggu dulu aja karena kan labnya normal itu labnya. Oke ya, yuk. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau pada ILD ini perlu diketahui bahwa bekerjanya dokter itu multi sistem. Seperti kalau yang dilakukan di Sutomo itu, tapi saat ini yang masih tumor board itu ya, tapi ini sama. Jadi ini merupakan several systemic disease that can result in interstitial emergencies. Jadi semua dokter-dokternya itu seperti di Sutomo yang terdiri dari dokter paru, dokter PA, dokter bedah, dan dokter apa satunya? PA bedah. Untuk anestesi ya juga sama ya. Jadi bersatu. PA sudah dengan histokimia itu masuk sama PA juga ya. Jadi itu bersama-sama ya. Pokoknya bekerjanya itu seperti ingat aja kalau di Surabaya itu tumor board itu adalah MDD. Jadi penata laksanaan bagaimana yaitu jawab dengan MDD. Apa itu MDD? Multidisiplin lupa saya cari ya. MDD. Nanti ada. Nah, itu bagaimana adalah penanganan satu pasien itu ILD yaitu dengan berbagai macam keahlian. Mulai dari paru, ingat saja. Oh, satunya radiologi ya. Jadi paru, radiologi, kemudian bedah. Berarti sama dengan anestesi. Kemudian hasilnya ada PA-nya dan kemudian ditentukanlah pengobatannya. Begitu ya, MDD. Nanti cari kepanjangan dari MDD. Ini tadi penyakit-penyakitnya. Medication ini diulang-ulang lagi. Infection, pneumonia, TB. Ini maksudnya yang terjadi faal parunya terjadi restriksi ya. Kemudian familial ini oleh karena gene mutasi. Pada idiopathic pulmonary fibrosis karena tidak diketahui penyebabnya, kemungkinan adanya genetik yang menurun yang bermutasi pada keluarga tersebut. Malignancy tadi sudah. Ini nanti larinya ya, maksud saya larinya itu setelah paru kerja larinya ke malignancy. Jadi Anda pikirannya harus sudah berubah. Oh ini loh, ini nih, MDD itu singkatan dari multidisciplinary discussion. Multidisciplinary discussion ya. Penanganan ILD itu dengan MDD. Nah, jadi nanti Anda malah mancing penanyanya apa itu MDD ya sudah tahu. Multidisciplinary discussion untuk mengobati, untuk mendiagnosis dan menata laksana pasien-pasien ILD. Contohnya bagaimana? Ya yang dari Surabaya pasti tahu ya. Jadi pasien itu kalau datang ke bagian ke ruangan kemudian disiapkan untuk suatu pemeriksaan bersama-sama. Dilakukanlah MDD ini bersama-sama dengan dokter-dokter yang tadi supaya Anda tidak lupa menyebutkannya harus urut ya. Setelah paru itu biasanya radiologi, ini kan gandeng. Setelah paru radiologi kemudian kemana? Ke bedah. Habis dari bedah diambil jaringannya, dilakukan pemeriksaan histo PA. Ya, dari sini
kemudian pengobatan. Pengobatannya nanti bisa dari paru dan dari bedah. Ya. Jadi ini impact of multidisciplinary discussion untuk fibrotic interstitial disease. Ini saya mau menunjukkan aja CT scan-nya itu gambarannya biasanya linear, retikular, nodular, dan retikulonodular. Ini nggak usah dihafalkan, ini ada gambarnya. Jadi gambarannya CT scan itu bisa linear, bisa retikular, bisa retikular yang ke arah honeycomb, kemudian nodular yang bintik-bintik, ini yang jaringan, kemudian retikulonodular ya jaringan, ya bintik-bintik. Ya. Honeycomb juga bisa. Biasanya pasiennya umurnya tua-tua ya, jadi umurnya biasanya 65 gitu ya. Kemudian gambaran paru-parunya sudah seperti ini. Wah ya sudah, berarti harus cepat-cepat diobati. Karena operasi, sebenarnya pengobatan paling akhir adalah lung transplantasi, tapi tidak mungkin. Radiologinya dengan HRCT, ini ada gambaran, ini enggak usah dianuin atau angel, jadi baca aja, ini ada gambaran fibrotik, dan ini harus dari tepi ya. Gambaran fibrotik, kemudian ini adalah gambaran ke arah bronkiektasis. Ya. Dan nanti ada yang bersambung begini, ini ciri khasnya ini. Bersambung, cuman saya lupa namanya, ada sambungannya ini. Tapi yang kelainannya itu bermain dari pinggir dulu, kemudian nanti ke tengah. Ini CT scan-nya, ini juga peripheral reticulation and honeycomb change. Jadi terjadi honeycomb appearance, dan ini terjadi fibrotik. Ya. CT scan-nya. Gambaran fototoraksnya biasanya perselubungan infiltrat di satu tempat. Bisa dua-duanya, bisa di salah satu. Ini with diffuse alveolar hemorrhage, jadi ada perdarahan-perdarahan juga. Ya, tapi ini nanti kalau dicari tahu berikutnya akan terjadi karena tadi mengenai endotel, jadi akan mengakibatkan right heart bordernya terganggu, kemudian terjadilah pulmonary vasculature in addition to air bronchogram. Jadi akhirnya terjadi ini di sini terjadi perdarahan. Tapi kalau di pertanyaan ujian nanti nggak sampai, paling-paling fototoraks, terus kemudian DD Anda apa? Nah, kalau DD Anda sebutkan apakah mau silikosis atau apa namanya yang di itu extrinsic allergic alveolitis ya. Jadi kalau menyebutkan penyakitnya satu-satu, tapi itu dalam kelompok interstitial lung disease, dalam kelompok ILD. Ya, seperti ini. Kadang-kadang fotonya ini bersama-sama dengan suatu emphysema. Karena tadi ada merokok ya, smoking, merokok, tapi ternyata dalamnya setelah di CT scan, orangnya sesak hebat, ini usianya 45 tahun. Adanya hipersensitif pneumonitis. Kemudian dilakukan CT scan dan hasilnya adalah ada yang retikuler, ada yang noduler. Ya. Dan ini merata. Gambarannya itu adalah seperti namanya ground glass appearance. Jadi kaca retak gitu ya. Kaca pecah seperti pada coronavirus. Kaca pecah. Ya, ground glass appearance. Nah, seperti ini. Jadi gambarannya itu, ini bronkiektasisnya, ektasis, kemudian ini ada gambaran-gambaran fibrotik. Ya. Ini demikian juga sama, HRCT, patient with sarcoidosis. Nah ini, pasien nanti sarcoidosis baca sendiri ya, dengan hilar lymphadenopathy and nodule disease. Ini. Yang ini, image of advanced IPF show extensive honeycomb change. Jadi ada honeycomb-nya. Saya punya pasien umurnya 65 ya, seorang itu. Itu keluhannya mulai dari tahun berapa sampai sekarang ini masih terus, dan beliaunya itu infeksinya berulang-ulang. Jadi kadang-kadang ada infeksi, nanti datang lagi dengan pilek, nanti seminggu lagi datang sudah dengan infeksi. Riaknya warnanya hijau. Pernah diobati TB, tapi ya gak mempan dong karena penyebab. Ini adalah suatu infeksi yang berulang ya, ILD. Ini juga sama, HRCT.
pulmonary Langerhans cell histiocytosis. Ini angel-angel, tapi cuma ini saya hanya menunjukkan gambarannya seperti ini ya. Siapa tahu nanti ada dikasih gambaran seperti ini. Larinya ke hypersensitive pneumonitis atau silikosis bisa. Nah, ini hasil PA-nya. Hasil PA-nya di sini abnormality pada pasien dengan usual interstitial pneumonia. Ini juga termasuk dalam ILD ya. Jadi ada gambaran rusaknya. Ini adalah ektasisnya, kerusakan dari jaringan-jaringan ini. Gitu ya. Ini adalah infiltratnya yang nanti ini gambaran infiltratnya begini. Nah, nanti kalau sudah dibuat PA-nya terjadilah kerusakan-kerusakan seperti ini. Jadi bisa dibayangkan kenapa orang ini selalu datang dengan batuk, sesak, kemudian infeksi berulang-ulang karena ya ini bronkusnya sudah mengalami ektasis yang tidak bisa kembali normal. Nodular adalah nodul yang terdapat di dalam nodular ovarying size, jadi ukuran bermacam-macam sebagai granulomatous lung disease. Miliary nodule, accompany infection, granuloma, and non-infectious granuloma. Contohnya pada sarkoidosis. Jadi kayaknya nanti Anda baca sendiri ya, sarkoidosis, silikosis itu sudah sering dibaca, sudah sering ditanya, hypersensitive pneumonitis juga sering ditanya, tapi jawabannya masih kurang tak-tak ya. Saya bilang kalau orang Jawa itu, karena kalau sudah silikosis, asbestosis, hypersensitive pneumonitis, harus tepat jawabannya dan waktunya supaya Anda segera pindah ke judul yang lain, yaitu judul yang penyakit berikutnya. Linear tadi yang gambar garis-garis. Kemudian ini just radiograph yang menunjukkan honeycomb. Jadi honeycombnya ini bisa. Kemudian ini juga ada sedikit. Ya. Jadi orang yang batuk kronis itu jangan dianggap enteng karena kalau di foto ada begininya ya berarti ada honeycomb appearance-nya. Kemungkinan ada infeksinya juga. Ini tadi sudah ya. Ini radiographic appearance, nanti dibaca sendiri nih. Upper zone, kemudian pneumothorax bisa, Kerlippi ada, lymphadenopathy, pleural disease, tapi biasanya jarang ya dengan efusi pleura atau pneumothorax jarang. Ini hasil PA-nya menunjukkan bahwa sel-sel radangnya itu banyak sekali. Kalau di hasil PA itu biasanya ditanyakan kalau imunohistokimia itu jangan seperti kemarin, kalau bisa lancar. Mana yang mau ke mesotelioma positif, mana yang mau positif ke arah adenosea. Harus hafal dan cepat menjawabnya. Ini juga menunjukkan honeycomb. Ini rusak-rusak ini. Honeycomb appearance. Treatment can help. Require lab. Ini singkatan aja, can last several years, usually preventable by vaccine. Jadi kalau akhir-akhir selalu apa ya pengobatannya disebutkan boleh vaksinasi dan lung transplantasi, tapi transplantasi tidak mungkin. More common in male karena dia merokok. Can be dangerous or life-threatening if untreated. Jadi tetap harus diobati. Treatmentnya apa saja, yaitu antibiotik. Antibiotik ini sesuai dengan hasil sputum maupun kultur, sputum gram atau kultur ya. Kemudian antifibrotik ini pirfenidon dan ninterdamid untuk mengurangi fibroblast, proliferasi yang menyebabkan fibrosis. Jadi utamanya adalah antifibrotik, tapi antifibrotik sekarang belum masuk ke BPJS dan harganya mahal. Imunosupresan adalah golongan-golongan seperti MTX, kemudian kortikosteroid ya. Tapi hati-hati karena ini akan menurunkan imun respon. Kortikosteroid to reduce inflammation, terus ini terakhir adalah lung transplantation. The lung scarring that occurs in interstitial lung disease cannot be reversed, tidak bisa diganti. And treatment will not always be effective, tidak selalu efektif, and stopping the ultimate progression of the disease. Some treatment may improve symptom temporarily or slow the disease progress. Other help improve quality of life. Jadi sebetulnya pengobatan yang asli itu nggak ada. Pirfenidon dan ninterdamid aja diberikan pada yang
idiopathic pulmonary fibrosis. Jadi pada yang APF yang tidak tahu obatnya, maka diberilah pirfenidone atau nintedanib yang harganya mahal sekali. Kemudian oksigen terapi dan fisikoterapi. Karena badannya akan terganggu sehingga pernapasannya juga terganggu. Nutrisi ini saya lewati aja. Food to avoid, lewati. Ini juga saya lewati. Laboratory finding nanti dibaca sendiri. Bisa terjadi leukopenia, bisa leukositosis, eosinofilia, trombositopenia, anemi, bisa. Urinary secondary abnormalisasi. Berarti pada connective tissue disease, systemic vasculitis, and drug induced. Itu biasanya urinary sediment abnormalisasi. Kemudian serum, ini jarang diperiksa ya. Oke. Terus ini mortality from disease or therapy. Jadi biasanya berakhir dengan suatu kematian karena misalnya bronkogenisia atau penyakit-penyakit jantung atau infeksi atau emboli atau pneumotoraks. Oke, saya rasa ini yang saya dapat berikan. Jangan lupa dibaca buku mengenai gangguan sistem respirasi pada penyakit paru kerja kalau tidak salah ya. Kita menerbitkan buku untuk hipersensitif pneumonitis. Oke, mungkin Anda ada yang menanyakan sebelum nanti ujian. Ini sudah bocoran loh ya, bocoran ujian. Stop share. Terus ini. Oke, mungkin ada yang mau menanyakan. Ada yang mau bertanya? Saya sudah selesai perkuliahannya. Kalau perlu nanti Anda bisa tanya melalui WA. Gitu ya. Oke, mohon izin bertanya, dokter. Ya, monggo Amel. Mohon izin bertanya untuk different diagnosis, dokter. Apa untuk different diagnosis ini apa harus disebutkan sub kecil-kecil penggolongan atau pripun, dokter? Atau enggak usah. Jadi kalau DD itu biasanya kita batasi utamanya misalnya diagnosis kerja 1, terus kemudian DD-nya mungkin 2 atau 3 biasanya. Minta 3. Tapi gini, Anda harus benar-benar yang nyerempet kasusnya dan Anda tahu persis jawabannya. Karena nanti misalnya begini, DD-nya ini. Nah, sekarang coba Dokter Amel sebutkan kenapa kok Anda mendidik dengan itulah. Anda langsung jawabannya itu ini kemungkinan ini karena begini-begini ini, kemungkinan ini karena begini-begini. Tapi kelihatannya ini kalau dari pemeriksaan laboratorium bisa disingkirkan kembali diagnosisnya ke diagnosis kerja yang utama, gitu. Ya, dokter. Jadi jangan membuat DD yang Anda nanti nggak tahu ceritanya. Ya, dokter. Baik. Oke. Terus saya ingatkan itu ya, faal paru itu harus jawabnya cepat ya. Jadi kalau misalnya, oh ya dan begini, Jakarta itu senangannya kan pakai istilah bahasa Indonesia. Kita di Surabaya ini kan jarang pakai Indonesia ya. Pakainya selalu FVC, FVV1 gitu ya. Jadi Anda mesti membiasakan dengan menyebutkan dalam bentuk, membaca dalam bahasa Indonesia. Misalnya arus ekspirasi paksa ya. Kalau FVV1 apa? Arus ekspirasi paksa. Volume ekspirasi paksa. Volume ekspirasi paksa. Iya, detik 1, detik pertama. Iya itu harus dibiasakan karena kita kan jarang pakai itu ya. Tapi Jakarta senangannya pakai itu ya, tidak apa-apa. Yang penting Anda tahu aja. Itu ya. Apalagi Dokter Gilang jangan jangan grogi, tenang aja. Baik, doa. Kalau bisa Robis Nolisotri, Wesiri Anli, Walul Udatan Bilisani ya Kali. Wes itu lancarkanlah jawabku dan supaya
yang bertanya itu tahu jawabanku. Meskipun rada nyerempet-nyerempet ya supaya oh ya, ya oke. Gitu. Gitu ya. Apalagi? Apalagi? Mati Kurniawati mau bertanya? Belum, dokter. Belum ya. Ayo Sepong. Yang paru-paru sini Gusti satunya. Iya dok, mohon izin dok. Pertanyaan apa? Nanti itu biasanya kan biasanya mungkin ada pertanyaan membaca ilong gitu dokter. Iya. Itu kira-kira pernah nggak dok itu ada di misalnya disediakan mungkin ada foto normalnya? Apakah pernah dokter? Biasanya kan untuk pembanding dokter. Atau langsung disuruh baca dok? Biasanya Anda langsung disuruh baca. Sorry. Biasanya Anda dikasih hasil bacaannya begini. Jadi justru foto toraksnya nggak dikasih, tapi dikasih hasil ilonya. Jadi Anda mesti bayangkan. Itu yang rada angel. Tapi kalau misalnya penguji baik-baik, Anda dikasih foto, disuruh, ini kalau bacaan ilonya bagaimana? Nah itu apa-apa. Gitu dokter. Gitu ya. Oke, apalagi? Kalau ujian itu supaya tidak melihat penguji, Anda boleh ambil kertas sambil nulis-nulis. Boleh itu. Jadi untuk mengurangi supaya Anda kalau lihat penguji kan terus grogi, pikirannya wis plong gitu, hilang ya. Nah, jadi boleh sambil nulis, sambil Anda mengira-ngira jawabannya gimana. Misalnya, coba sih tata laksana ini, nah, kemudian nulis-nulis itu sambil ngomong, nggak apa-apa, boleh. Gitu. Oke, ada lagi. Jadi, triknya nomor 1, Anda dikasih masalah, kemudian jangan lupa Anda menanyakan riwayatnya seperti pada morning report ya, itu sudah bagus ya. Kemudian bakunya itu setelah anamnesis, kemudian anamnesis khusus, kemudian riwayat penyakit dahulu, riwayat obat-obatan, riwayat keluarga kalau salah ya, kemudian riwayat sosial, itu urut. Kemudian setelah itu Anda fisik diagnostik biasanya dikasih fisik diagnostiknya. Kemudian Anda langsung disuruh membuat DD. DD-nya apa? Maka diagnosis kerja saat ini adalah ini. DD-nya adalah 1, 2, 3. Yang penting Anda tahu jawabannya. Kalau saya nyebutkan ini, nanti menyingkirkannya dari ini. Begitu ya. Jadi Anda sudah mikir kira-kira DD-nya ini. Nah, setelah diagnosis kerja, pemeriksaan lab-nya itu minta apa? Pemeriksaan lab itu bisa diambilkan di atas atau di bawah ya, sebelum DD. Jadi kadang-kadang kalau provisional itu setengahnya dari anamnesis fisik diagnostik, itu DD-nya apa, kemudian baru pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu jangan lewat-lewat, jadi urut mulai DL, kemudian sputum, kemudian fototoraks, baru mau bronkoskopi atau HRCT, atau CT scan, HRCT. Kalau paru kerja biasanya HRCT ya. Jadi CT scan-nya dirubah jadi HRCT. Terus kemudian pemeriksaan FNAB atau di biopsi. Nah, itu urutan, jangan tiba-tiba HRCT, tiba-tiba CT scan gitu. Padahal DL-nya nggak ada, fotonya nggak ada, jadi kelihatan kalau tidak terstruktur. Ya, itu. Setelah dikasih hasil-hasilnya semua, Anda menentukan, jadi diagnosis Anda apa itu biasanya pada akhir-akhir menit ke-10. Nah, itu untuk masuk ke penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua, kalau paru kerja bisa mulai dari asma, ingat ya. Asma, bisa pneumonia, bisa CA, bisa apa ya? Divisi lainnya apa? Imunologi. Nah, imunologi nggak ngerti aku, imunologi yang nggak. Anda jawab sekenanya yang besar-besar aja, imunologi, sambil nulis-nulis gitu. Nah, setelah itu baru terapi sama prevention. Kalau paru kerja pasti ada preventionnya. Kalau prevention ingat ada 1, 2, 3. Pencegahan pertama itu biasanya pada pabriknya, itu aturan-aturan dibuat. Kemudian disiapkan
menyiapkan APD dan sebagainya. Lah kalau sudah kedua itu biasanya dilakukan. Jadi pabrik itu memberikan APD, memberikan kontrol pada mesin-mesin. Terus kemudian yang ketiga, terus melakukan surveillance ya. Dan ketiga adalah pada pasien yang sakit. Tapi ini jawabannya jangan kayak air mengalir, harus sesuai dengan keadaan pasien yang dihidangkan pada saat ujian. Jadi Anda misalnya coba sih prevensinya apa? Misalnya tidak disebutkan ya Anda sebutkan aja. Pertama pabriknya menyiapkan ini, tidak usah banyak-banyak. Terus yang kedua ini, yang ketiga, yang penting surveillance ya. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan. Dan kemudian kalau paruh kerja itu apakah pasien mau dipindah kerja atau dikeluarkan dari tempat pekerjaannya, terserah. Itu nanti jawaban Anda gimana. Nah, setelah itu masuk ke penyakit yang kedua. Penyakit kedua yaitu tadi cabang-cabangnya. Begitu ya. Sebenarnya ujian kemarin sudah seperti itu apa enggak ya? Kalau saya modelnya ya memper-memper. Yang dari lainnya begitu juga atau masing-masing ilmu? Dokter Gilang. Yang lainnya apa? Masing-masing ilmu atau juga dari penyakit ini dilarikan ke penyakit ini begitu? Iya dok, ada beberapa. Jadi ada yang disambungkan dengan penyakit yang lain dok. Iya, itu berarti itu sudah Anda informasi nanti bersama gitu. Oke, kalau yang dari Unlam ya, Unilam atau Unlam? Unlam izin dok. Apa? Mungkin ada pertanyaan. Unlam ya? Ada pertanyaan? Gitu. Dokter, apakah untuk terapi non-farmakologi kita bisa tambahkan tes fisioterapi juga dok? Fisioterapi. Tes fisioterapi. Apapun berarti jelas. Oh, ini izin dok, kalau untuk non-farmakologinya dok, kita tambahkan tes fisioterapi juga ya dok, boleh dok? Oh iya, ya betul. Jadi pengobatan itu farmakologi, non-farmakologi, jadi lengkap. Kita bagi gitu ya dok, bagi dua disebutkan ya dok, farmakologi, non-farmakologi satu-satu masuk disebutin ya dok. Ya. Jangan lupa ada vaksinasi ya, vaksinasi. Mengingatkan aja. Oke, ya. Oke, baik, makasih. Sekarang yang dari Udayana. Mana Udayana? Siapa yang Udayana? Nah, ya, ayo. Monggo. Carama, dokter. Ada pertanyaan? Dari saya tidak ada dokter, mungkin dari teman-teman. Ada, coba. Teman-temannya ada pertanyaan apa enggak? Dari teman-teman juga belum ada dok sampai saat ini. Belum ada. ini enak-enak mau tidur tak bangunkan ini ya. Saya sendiri nggak ada waktu ya, terus saya mikir-mikir diingatkan Mbak Oki kalau Dok belum kuliah itu LDO ya lupa Mbak. Jadi itu aja ya. Jadi prinsipnya sebetulnya Anda itu sudah tahu semua, tapi karena ditanya hanya dalam waktu yang singkat Anda ditanya bermacam-macam sehingga Anda grogi. Lah sekarang peliharalah supaya groginya itu nggak terjadi. Ya yang penting adalah berdoa supaya jawabannya dilancarkan dan tidak itu penting karena kalau enggak itu pikirannya harus kosong, bingung gitu ya. Baik, saya kira cukup ya, Dokter. Iya dok. Kira-kira ya apa cukup pikir ya? Alhamdulillah dokter. Mulai terbuka dokter untuk ILD dokter. Ya begitulah nanti saya baca nanti baca sendiri pokoknya enggak usah. Yang penting kalau hipersensitif itu baca di buku saya sama ya. Itu. Jadi larinya dari pekerjaan
kemudian pekerjaannya itu menimbulkan nanti membuat anamnesis, kemudian dari situ dilanjut faal paru, fototoraks, kemudian CT scan, terus tindakan, gitu ya. Cukup, bisa diakhiri. Ya, bisa. Iya, Ini yang dokter. belum tahu wajah saya nggak pernah kelihatan, soalnya ini tempatnya beda. Loh, ini untuk Padang lumayan. Saya kalau di luar nggak berani sendirian. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Nanti ketemu di Amin. ujian ya. Oke, makasih banyak dokter. Mila, Terima kasih dokter. Yo. Terima kasih banyak dokter.